Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafifah Reza dengan NIM 15036230119. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, yang mana mata kuliah ini tuh diampu oleh Dr. Rian Arthur MPD. Langsung saja masuk ke dalam video penugasannya. Di sini tugas saya adalah untuk analisis butir soal tes dan non-tes menggunakan Gmetrik. Dan di sini bisa dilihat tes saya adalah dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah, sedangkan non-tes saya adalah kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, langsung saja masuk ke dalam bab pertama, yaitu pendahuluan. Oke, langsung saja penilaian dalam dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas proses dan hasil pembelajaran. Instrumen penilaian yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik agar dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian belajar peserta didik. Dalam praktiknya, instrumen penilaian dikembangkan dalam bentuk tes maupun non-tes, tergantung pada domain kompetensi yang diukur. Tes lebih banyak digunakan untuk mengukur aspek kognitif, sedangkan instrumen tes digunakan untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik. Langsung saja kita, oke, langsung saja ke bab 2-nya, yaitu kajian teori. Oke, di sini di bab 2 ada definisi konseptual dan operasional. Yang pertama, definisi konseptual instrumen tes. Instrumen tes adalah alat ukur yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengetahui pencapaian kemampuan kognitif siswa terhadap suatu materi pembelajaran. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen tes dirancang untuk mengukur hasil belajar yang mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Tes seringkali digunakan dalam bentuk soal objektif seperti pilihan ganda karena dianggap dapat mengukur kompetensi secara efisien dan terstandar. Dalam kerangka teori tes klasik, suatu skor hasil tes dianggap sebagai hasil dari nilai sebenarnya atau true story ditambah dengan kesalahan pengukuran atau error yang dirumuskan sebagai X sama dengan T ditambah E. Dengan demikian, tes yang baik seharusnya memiliki kesalahan pengukuran yang kecil dan mencerminkan kemampuan sesungguhnya dari peserta didik. Oke, selanjutnya definisi operasional dari instrumen tes. Instrumen tes yang dianalisis dalam laporan ini terdiri dari 10 butir, soal pilihan ganda dengan materi, spesifikasi, dan karakteristik beton. Ditunjukkan untuk siswa kelas 10 SMK program keahlian teknik konstruksi dan properti. Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban, yaitu opsi A, B, C, D, dengan satu jawaban benar dan 3 distektor atau pengalih. Aspek yang dianalisis dari instrumen tes meliputi satu validitas, kedua reliabilitas, ketiga daya beda butir, terus yang keempat fungsi distaktor, dan yang terakhir adalah tingkat kesukaran soal. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yaitu Gmetrik. Jadi saya sudah melakukan analisis instrumen tes dan non-tes menggunakan salah satu software yaitu softwarenya itu Gmetrik. Nanti saya akan menganalisa hasil dari Gmetriknya. Lanjut ke definisi konseptual instrumen non-tes. Definisi konseptual instrumen non-tes. Berbeda dengan tes, instrumen non-tes digunakan untuk mengukur aspek non-kognitif seperti sikap, minat, motivasi, dan kepribadian. Menurut Aswar, instrumen non-tes lebih bersifat subjektif dan digunakan untuk mengetahui bagaimana seseorang merespons suatu pernyataan dalam bentuk skala sikap. Skala Likert merupakan salah satu bentuk instrumen non-tes yang umum digunakan karena dapat mengukur respon secara lebih terstruktur dan kuantitatif. Dalam laporan ini, aspek non-kognitif yang diukur adalah kedisiplinan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tepat waktu yang merupakan bagian dari domain efektif.
Selanjutnya, definisi operasional instrumen non-test. Instrumen non-test terdiri dari dua skala, yaitu skala pernyataan skala pernyataan positif, ada juga skala pernyataan negatif. Keduanya menggunakan skala liter 5 poin, yaitu yang pertama eh, STS atau sangat tidak setuju, TS tidak setuju, netral atau ragu-ragu, terus juga ada S yaitu setuju dan SS sangat setuju. Oke, langsung masuk ke kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Instrumen tes dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar dari kurikulum SMK 2013 revisi, khususnya mata pelajaran konstruksi dan bangunan, yaitu kompetensi dasar 3.4 menjelaskan spesifikasi dan karakteristik beton dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Adapun indikator perencanaan kompetensinya yaitu mengidentifikasi jenis bahan penyusun beton, menjelaskan karakteristik fisik beton segar dan beton keras, menginterpretasikan pengaruh perbandingan campuran terhadap kuat tekan beton, menganalisis penyebab keretakan dini pada beton, dan lain-lainnya. Materi tersebut dikembangkan menjadi kisi-kisi soal dan kemudian dirancang menjadi butir tes pilihan ganda untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap konsep dasar material beton. Instrumen non-tes disusun berdasarkan indikator perilaku disiplin antara lain yaitu ketepatan waktu dan dalam pengumpulan tugas, konsistensi menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, tanggung jawab terhadap hasil kerja, pengendalian diri terhadap penundaan. Adapun kisi-kisi dari tes dan non-tes bisa dapat dilihat. Ini adalah kisi-kisi dari instrumen tes. Bisa dilihat seperti ini kisi-kisinya. Kemudian kisi-kisi dari instrumen non-tes pun seperti ini. Bisa dilihat pada layar seperti ini. Oke, langsung saja masuk ke dalam bab 4, yaitu hasil dan penelitian. Oke, yang pertama, hasil analisis butir soal instrumen tes. Instrumen tes dalam penelitian ini terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda yang dirancang untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi, yaitu spesifikasi dan karakteristik beton. Soal-soal tersebut dikembangkan sesuai dengan kompetensi dasar dalam kurikulum SMK Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti. Setiap butir soal memuat satu jawaban benar dan tiga distaktor. Butir soal telah diuji cobakan kepada 37 siswa, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak yaitu Gmetrik. Untuk mengevaluasi kualitas instrumen dari 5 aspek yaitu validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran fungsi, distaktor. Analisis dilakukan berdasarkan pendekatan teori tes klasik, yaitu klasik tes teori atau CTT, yang memungkinkan evaluasi setiap butir soal melalui hubungan statistik antara performa siswa dan karakteristik soal. Berikut ini saya akan memaparkan secara mendalam hasil analisis dari tiap aspeknya. Yang pertama adalah validitas butir soal. Bisa dilihat dalam tabel di sini nomor satu itu kategorinya itu cukup, nomor 2 cukup, nomor 3 cukup, nomor 4 bisa dikategorikan sebagai rendah, nomor 5 rendah, nomor 6 bahkan sangat rendah, nomor 7 rendah, nomor 8 rendah, nomor 9 rendah, sangat rendah, dan bahkan nomor 10 rendah. Di sini dapat dianalisis dan refleksi. Dari 10 soal, hanya 3 soal nomor 1, 2, 3 memiliki validitas dalam kategori cukup. Sementara 5 soal tergolong rendah dan 2 soal sangat rendah. Butir soal nomor 6 dan 9 sangat rendah validitasnya yaitu di bawah 0,20 yang menunjukkan bahwa soal tersebut tidak mampu membedakan peserta dengan kemampuan tinggi dan rendah. Validitas rendah ini kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara indikator soal dengan kompetensi dasar, redaksi soal yang kurang jelas, atau opsi jawaban yang tidak proporsional. Di sini saya sudah menambahkan rekomendasi atau bisa menjadi evaluasi bagi saya bahwasannya soal nomor 6 dan 9 itu sebaiknya direvisi total terutama dari segi bahasa dan kesesuaian opsi jawaban. Soal nomor 4, 5, 7, 8, dan 10 memerlukan perbaikan minor seperti penguatan konteks soal atau penyusun ulang pilihan jawaban agar lebih menantang namun tetap logis.
Kemudian yang terakhir disarankan untuk mengaitkan setiap butir dengan indikator pembelajaran yang terukur dan spesifik. Kemudian reliabilitas instrumen tes. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil tes. Jika diujikan pada subjek yang serupa dalam kondisi yang sama, instrumen dinyatakan reliable jika menghasilkan skor stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan dua metode yaitu KR21 dan alpha Cronbach. Bisa dilihat bahwasannya setelah saya uji pada Gmetric, soal instrumen tes saya KR21-nya yaitu 0,8745 dan alpha Cronbach-nya adalah 0,8891. Di sini kategorinya yaitu sangat tinggi karena di atas 0,80. Interpretasinya yaitu reliabilitas sebesar 0,8891 menandakan bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik, mendekati sempurna. Ini berat. Ini berarti variasi skor siswa benar-benar merefleksikan perbedaan kemampuan siswa, bukan karena ketidaktepatan alat ukur. Gmetric juga menunjukkan bahwa jika soal nomor 6 dan 9 dihapus, koefisien alfa akan meningkat. Artinya kedua soal ini menurunkan kualitas internal konsistensi instrumen dan layak dipertimbangkan untuk revisi atau penghapusan. Di sini saya juga mendapatkan rekomendasi untuk saya atau evaluasi. Jadi lakukan revisi penyeluruhan terhadap soal nomor 6 dan 9. Kemudian pastikan indikator, redaksi, dan konteks soal mendukung satu kesatuan konstruk pengukuran. Uji reliabilitas ulang setelah revisi soal dilakukan. Selanjutnya, saya akan menganalisis daya beda butir soal. Daya beda menunjukkan kemampuan soal dalam membedakan peserta kemampuan tinggi dan rendah. Soal dengan daya beda tinggi adalah soal yang dapat dijawab oleh kelompok atas, tetapi tidak oleh kelompok bawah. Dapat dilihat pada soal, jadi nomor soal 10 di sini bisa dikatakan sangat baik. Nomor 1 itu baik, nomor 2 itu baik, 8 cukup, 3 cukup, dan seterusnya sampai nomor 5 yang sangat rendah. Langsung ke pembahasannya. Jadi butir nomor 10 ini memiliki daya beda sangat tinggi sehingga sangat efektif sebagai soal seleksi. Sebaliknya, butir nomor 5, 6, dan 9 memiliki daya beda yang sangat rendah hingga sangat rendah. Soal dengan daya beda rendah tidak efektif untuk membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah sehingga perlu direvisi ataupun diganti. Di sini evaluasinya yaitu mempertahankan dan teliti pada soal nomor 10, 1 dan 2 untuk dijadikan model dalam pembuatan soal selanjutnya. Kemudian soal nomor 5 sebaiknya dibuang atau direvisi total karena tidak diskriminatif dan juga sangat sulit. Selanjutnya, saya akan menganalisis tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran dihitung berdasarkan proporsi siswa yang menjawab benar tiap butir soal. Bisa dapat dilihat pada tabel bahwasannya nomor 5 itu sangat sulit, nomor 6 sangat sulit, 3 sulit, nomor 9 sulit, dan seterusnya sampai nomor 4 yang kategorinya itu sedang. Analisisnya itu tidak ada soal dengan kategori mudah atau P-nya itu di bawah 0,70. 5 butir termasuk kategori sulit, hingga sangat sulit menyebutkan nilai rata-rata keseluruhan rendah atau min-nya itu 2,65. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kesulitan menjawab soal, kemungkinan karena redaksi yang terlalu rumit atau materi yang belum dipahami. Dan di sini juga ada rekomendasi atau evaluasi seperti tambahkan 2-3 soal yang lebih mudah untuk menyimbangkan distribusi dan lain-lainnya. Selanjutnya, fungsi distraktor. Distraktor atau jawaban salah yang baik akan lebih banyak dipilih oleh siswa dengan kemampuan rendah dan tidak menyesatkan siswa berkemampuan tinggi. Temuan umum, distraktor banyak yang tidak dipilih sama sekali atau non-fungsional. Beberapa distraktor justru lebih banyak dipilih oleh siswa berkemampuan tinggi. Ini mengidentifikasi distraktor menyesatkan. Contoh soal bermasalah pada soal nomor 5, semua distraktor hampir tidak berfungsi. Sangat perlu direvisi. Dan soal nomor 6 dan 9, distraktornya tidak proporsional, menyebabkan kesukaran ekstrim dan daya beda yang rendah.
Di sini juga ada rekomendasinya, yaitu lakukan analisis setiap pilihan jawaban A sampai D untuk melihat mana yang tidak dipilih. Kemudian juga di strukturnya perlu dibuat lebih dekat secara konseptual dengan kunci, namun tetap salah secara substansial. Oke, langsung masuk ke non-tes. Hasil analisis butir soal instrumen non-tes. Langsung yang pertama, statistik deskriptif skor instrumen non-tes. Sebelum membahas kualitas butir, perlu dipahami profil distribusi skor total dari responden untuk masing-masing versi instrumen, yaitu skala positif, jumlah butirnya 10, skor maksimum teoritis 50, skor maksimum aktual 50, skor minimum aktual 24, dan rata-ratanya itu 38,83, modusnya 40. Jadi standar definisinya itu plus minus 5,47. Sedangkan skala negatif, jumlah butirnya itu 10, skor maksimum teoritisnya 50, skor maksimum aktualnya 44, skor minimumnya aktual 10, rata-rata atau minnya 21,17, modusnya 18, kemudian standar deviasinya itu plus minus 6,81. Interpretasinya, rata-rata skor pada skala positif berada pada kategori tinggi, menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memandang diri mereka sebagai individu yang disiplin dalam menyelesaikan tugas. Sebaliknya, pada skala negatif, rata-rata skor cukup rendah, yaitu 21,17, yang berarti responden cenderung tidak setuju dengan pernyataan yang mencerminkan ketidakdisiplinan. Perbedaan ini mencerminkan konsistensi logis antara dua versi skala, meskipun nilai realitas dan validitas masih perlu ditinjau secara mendalam. Kemudian validitas butir instrumen non-tes, validitas butir diukur melalui koreksi person antara skor tiap item dengan skor total. Bisa dilihat di sini skala positifnya nomor satu itu cukup baik, dua rendah, tiga sangat rendah, empat rendah, lima tidak valid, bahkan ada yang tidak valid ya, enam tidak valid, tujuh tidak valid, dan seterusnya. Sedangkan skala negatif di sini satu cukup, dua tidak valid, tiga rendah, dan seterusnya sampai nomor 10. Analisisnya di sini, skala positif menunjukkan dua butir, 1 dan 8 yang valid, sementara sisanya memiliki korelasi rendah sehingga negatif. Skala negatif hampir seluruhnya memiliki nilai korelasi negatif, artinya butir-butir tersebut tidak mendukung konstruk utama, bahkan bisa bersifat menyimpang. Kemungkinan penyebabnya itu satu redaksi pernyataan negatif cenderung membingungkan responden, terutama jika struktur kalimat tidak langsung. Kemudian mahasiswa cenderung menghindari pernyataan diri sebagai tidak disiplin. Dan tidak semua itu mewakili indikator sikap kedisiplinan yang sama secara proporsional. Di sini juga ada rekomendasinya. Lanjut ke reliabilitas instrumen non-tes. Koefisien reliabilitas diukur dengan alpha Kronberg yang menunjukkan konsistensi internal antara butir dalam satu skala. Bisa dilihat dalam tabel seperti ini. Kemudian interpretasinya itu kedua skala memiliki reliabilitas yang sama, yaitu 0,671 yang masuk kategori cukup, tetapi belum memenuhi syarat minimum untuk penelitian lanjutan. Idealnya itu di atas 0,70. Di sini juga ada rekomendasi atau evaluasi. Lanjut refleksi terhadap indikator kedisiplinan. Instrumen disusun berdasarkan 5 indikator sikap disiplin, yaitu ketepatan waktu, konsistensi kerja, tanggung jawab, pengendalian diri, dan motivasi intrinsik. Oke, kesimpulan sementara pada subbab 4.2, secara umum instrumen non-tes belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas psikomotorik. Skala positif lebih unggul dibandingkan skala negatif, namun keduanya memerlukan revisi redaksional dan validitas empiris lebih lanjut. Untuk penelitian atau evaluasi yang lebih akurat, pengembangan instrumen sebaiknya disertai uji coba yang lebih luas dan penguatan pada indikator konstruk. Di sini pada bab 5 itu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis instrumen tes dan non-tes menggunakan aplikasi Gmetrik serta mempertimbangkan data statistik deskriptif validitas reliabilitas daya beda tingkat kesukaran dan fungsi di struktur, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Bisa dilihat rata-rata skor siswa pada instrumen tes adalah 2,65 dari 10 soal dengan standar deviasi sebesar plus minus 1,67. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta mengalami kesulitan dalam menjawab soal yang mengarah pada
indikasi soal yang cenderung sulit secara keseluruhan. Dan di sini ada nomor 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada saran, jadi berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran bahwasannya revisi butir soal memiliki validitas dan daya beda yang rendah, terutama soal nomor 5, 6, 9. Perlu dilakukan perbaikan redaksi dan kesesuaian antara soal dengan indikator pembelajaran dan lain-lainnya, saran lain-lainnya. Kemudian saran untuk instrumen non-tes, perbaiki redaksi pernyataan terutama pada skala negatif agar tidak membingungkan responden. Gunakan struktur kalimat afirmatif dan hindari penggunaan negasi, negasi ganda dan saran-saran lainnya. Dan di halaman-halaman terakhir bisa dilihat bahwasannya di sini ada lampiran-lampiran yang saya lampirkan. Dan ini untuk lampiran pertama instrumen tes PG asli seperti ini soalnya. Kemudian untuk lampiran B, instrumen non tes tes asli bisa dilihat pada layar. Pernyataannya seperti ini. Oke, dan yang lampiran terakhir bisa dilihat bahwasannya item analisis dari aplikasi Gmetricnya seperti ini. Ini adalah yang untuk tes seperti ini. Kemudian untuk non-tes yang positif seperti ini bisa dilihat hasil dari Gmetric. Kemudian yang terakhir hasil analisis dari instrumen non-tes yang negatif. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun apapun, saya minta maaf. Bisa diberikan saran di dalam di kolom komentar apabila perlu atau dievaluasi. Bahkan tadi seperti yang tadi ada direkomendasikan untuk saya si pembuat soal dipersilahkan untuk berkomentar. Sekali lagi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.